Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Fatimah Fitriani, Abdurrahim, dan Taufik Nur Rahman. Kami di sini akan membahas tentang metode terjemah Al-Quran 3-in-1 dan Al-Huda. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian metode terjemah Al-Quran. Pengertian metode terjemah Al-Quran menurut As-Sobani yaitu seperti memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan terjemah ini. Kemudian dalam Mujam Al-Wasit disebutkan bahwa terjemah ialah mengalih bahasakan perkataan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Selanjutnya, menurut Anwar Nurul Yamin, yang dimaksud dengan penerjemahan di sini adalah pengalih bahasaan Al-Quran dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab, ke dalam bahasa si penerjemah. Misalnya ke dalam bahasa Inggris ataupun ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, hingga saat ini tak ada satupun ulama ataupun faqih yang melarang penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa lain. Tujuannya adalah berdakwah tentang agama Islam dan memperkenalkan syariat dan hakikat Al-Quran kepada semua orang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu profil penemu metode Al-Huda dan 3-in-1. Ustadz Ahmad Huseno adalah penemu metode Al-Huda dan 3-in-1 ini. Beliau mengajar program terjemah Al-Quran dari tahun 2003 hingga sekarang. Dari pengalaman mengajar itulah, beliau membuat metode terjemah Al-Quran yaitu 3-in-1 dan Al-Huda. Latar belakang pendidikan pengarang yang mungkin banyak berpengaruh untuk membuat beliau membuat suatu metode dan mengajarkan program terjemah Al-Quran ini setelah beliau tamat sekolah menengah pertama atau SMP di Palembang. Beliau melanjutkan menggali ilmu di pesantren Gontor, lalu dilanjutkan lagi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, beliau hijrah ke Jakarta untuk mengajarkan program terjemah Al-Quran sejak tahun 2003 hingga sekarang. Dan saat ini beliau mengajar di sekitar Jabodetabek dan kurang lebih 35 kelompok mengajar. Selanjutnya, pengertian dan tujuan metode 3-in-1 Al-Huda. Metode 3-in-1 yaitu metode terjemah Al-Quran melewati kata per kata, artinya mengartikan suatu kata dilanjutkan dengan kata-kata lain yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita bisa memahami kandungan Al-Quran, lalu didukung oleh tata bahasa di dalam bahasa Arab, yaitu mempelajari kata dan kalimat dalam metode Al-Huda. Metode Al-Huda adalah metode yang menitik beratkan kepada tata bahasa Arab, yaitu belajar kata dan kalimat. Dalam metode ini, kita tidak hanya mempelajari teori bahasa Arab, namun didukung pula dengan latihan-latihan yang akan menunjang pemahaman terhadap teori tersebut. Metode terjemah Al-Quran Al-Huda merupakan satu di antara sekian banyak program terjemah Al-Quran yang sangat ramai diikuti oleh para jamaah. Metode ini diminati banyak orang karena hasil dari para kader yang telah mengikuti pelatihan ini terbilang sukses dan sangat memadai. Tujuan dari program terjemah Al-Quran Al-Huda adalah agar umat muslim Indonesia mampu memahami teks Al-Quran sehingga Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan. Di antara pembelajaran yang dilakukan pada metode 3-in-1 ini, yang mana pada metode 3-in-1 ini sebenarnya dilakukan pembelajarannya selama 60 hari atau 60 kali tatap muka. Tetapi yang saya sebutkan di sini hanya beberapanya saja. Misal, hari pertama mengartikan, hari kedua pembagian jenis kata, hari ketiga pembagian
jenis isim. Hari keempat pembagian satuan jenis isim. Hari kelima pembagian fi'il. Hari keenam kata kerja aktif pasif. Hari ketujuh ciri fi'il madi, mudhari, dan amar. Hari kedelapan perubahan kata. Hari 9 pola perubahan kata secara keseluruhan. Hari ke-10 contoh perubahan kata secara keseluruhan. Hari ke-11 asal usul kata kerja. Hari ke-12 mujarrad. Hari ke-13 mujarrad ke majid. Hari ke-14 majid bertambah 4 huruf. Hari ke-15 majid bertambah 5 huruf. Pada metode ini ialah sebagian besar peserta yang pernah mengikuti metode ini itu sebagian besarnya sudah dapat dengan spontan menyebutkan dan memahami posisi kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dengan benar, sehingga dapat menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran walaupun terjemahannya hanya sebatas terjemahan perkata. Dan karena metode 3-in-1 ini didesain dengan sesimpel mungkin, maka pemahaman dan tanggapan para peserta pun sangat positif. Hal ini bisa dilihat setelah 5-10 kali pertemuan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan pada metode 3-in-1 ini. Yang menjadi kekurangan pertama pada metode 3-in-1 ini yaitu tidak tersedianya fasilitas kamus yang memadai. Karena seperti yang kita tahu, di dalam menerjemahkan itu pasti sangat memerlukan kamus. Nah, ketersediaan kamus menjadi hal yang sangat primer pada metode ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penerjemahan yang dilakukan pada pelatihan ini, yaitu hanya sebatas terjemahan harfiah saja, di mana para peserta didik tadi dalam menerjemahkan tidak serta-merta memperhatikan konteks, makna, ataupun kisah yang terkandung pada ayat tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan pada metode 3-in-1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode 3-in-1. Ya, betul. Pada pertemuan kali ini kita akan mengartikan surah Al-An'am ayat ke-82. 82 ya. Kita baca ayatnya sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, kita mulai dari kata alladzina. Kata apa alladzina? Isim atau fi'il? Isim. Isimnya isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Kemudian artinya kan alladzina orang-orang yang amanu. Isim atau fi'il? Fi'il madi, mudhari atau amar? Madi. Kemudian mabni atau murab? Mabni ya, isim apa? Isim madi. Fi'il madi mabni. Kemudian mabninya dengan apa? Waw nama atau nun. Kemudian mazid atau mujarrad atau majid? Mazid berapa? Mazid 1 tambahannya hamzah yang depan. Kemudian sahih atau sahih ini fi'il sahih, soalnya sahih mahmus amanu dengan hamzah. Kemudian wa, huruf apa wa? Huruf atau ya, atau lam jadi aminnya wajib. Lamnya lam nafi
nafi. Dan tidak, dan yalbisu kalimat apa? Fi'il madi Fi'il madi, yalbisu mudhari ya mudhari, walan ya mudhari. Kemudian imanahum ima apa? fi'il Fi'il apa? fi'il madi Madi. Nahum kalimat hum isim atau fi'il? isim Isimnya isim domir domir muttasil atau munfasil? Mutasil. Muttasil berarti bersambung atau terpisah? bersambung Kalau yang munfasil tuh yang gimana? terpisah ya. Yang terpisah. Contohnya Contohnya huwa huma hum ya huma hum na anta antuma Untung anti antum antun Nah. Terus lanjut ulaika kalimat apa? Isim fi'il Isim. Isimnya isim isim mereka itu tunjuk isim sarah. isim isyarah ya isim isyarah. Isim isyarah itu ada yang kata tunjuk untuk yang dekat, ada yang Ya. kalau yang dekat contohnya Haza ada nih ya. Kalau yang jauh ulaika. ulaik Kemudian kalau selanjutnya itu lahum kalimat apa? Lahum isim sama ya kalau sama yang tadi iya isim domir mutasil muttasil. Kemudian mutasil al amnu kalimat apa? kalimat isim Kalimat isim tandanya dengan alif lam alif lam. berwalan al Kemudian wahum kalimat apa? kalimat isim isim domir ya Domirnya Munfasil. yang berarti yang terpisah bisa ya. Wahum. Bisa wa mahum. Kemudian muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa muhtadun? isi fi'il Isim. Muhtadun, orang-orang yang isim fa'il. rawalan mamimu Kemudian bisa juga ini apa jamak mudzakkar salim ya. Jajal. Muhtadun jamak mudzakkar salim dengan tandanya dengan una ya una. wow Nah kemudian kita membahas tentang maknanya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka yang mendapat petunjuk. Nah dari ayat-ayat ini kita diberitahu oleh Allah bahwasanya bahwa orang-orang yang beriman maksud beriman adalah orang yang tidak percaya bahwasanya Allah itu Tuhan yang patut disembah. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian dia tidak mencampur adukan dengan sesuatu yang syirik. Maksudnya tidak menggunakan benda-benda yang dianggap bisa menjaga atau mendatangkan rezeki selain dari Allah. Nah itu termasuk mencampur adukan dengan kesyirikan. Jadi jika kita ingin beriman dengan sungguh-sungguh, yaitu hanya meminta pertolongan, meminta rezeki, semua hanya kepada Allah. Nah kemudian mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat rasa petunjuk. Jadi ketika kita sudah percaya bahwasanya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, dan kita tidak mencampur adukannya, maka kita akan mendapat rasa aman dari Allah. Rasa aman itu berupa contoh ketika kita ketika teman-teman atau kita sedang di suatu tempat, kita tidak merasa takut meskipun kita sendiri, karena kita dihadirkan oleh rasa aman dari Allah, yaitu karena kita termasuk golongan yang beriman, termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan kita akan mendapat petunjuk. Jadi ketika seseorang beriman, Allah dengan wahyunya akan membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, selalu sholat tepat waktu dan melaksanakan perintah-perintahnya yang lain. Nah itu makna ayatnya. Nah mungkin pertemuan kita hanya sampai ayat yang ke-82 saja, satu ayat.
dan mungkin akan dilanjutkan oleh pertemuan yang lain, pertemuan selanjutnya. Nah, Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.